yang terjadi di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nurhaliza. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Oke Bu, saya minta waktu Ibu sedikit, yaitu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kasus dilema etika di sekolah Ibu. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Ibu? Kalau kita lihat dari cara kita mengidentifikasi kasus yang menjadi dilema etika di sekolah, kita sering sekali menemukan kasus-kasus seperti ini. Yang jelas kita harus mempunyai prinsip dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil sesuai dengan yang diharapkan dan tidak ada yang meminimalisir sekecil mungkin agar tidak ada yang merasa dirugikan. Berikutnya yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk menyelesaikan masalah yang seperti ini, yang jelas kita harus memikirkan mana yang paling benar di antara yang benar, dengan cara ya berdiskusi dengan teman-teman di sekolah, sehingga keputusan yang kita ambil sesuai dengan yang diharapkan. Oke Bu. Berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Yang jelas setiap mengambil keputusan kita harus melihat langkah-langkah yang harus kita lakukan itu yang dapat menyelesaikan solusi. Tentunya kita harus tahu bagaimana masalah tersebut, kemudian siapa saja yang terlibat, apa faktanya, bagaimana kondisinya, ya, dan seterusnya. Kita harus pilah itu dulu, baru kita bisa mengambil keputusan. Oke, Bu. Yang berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang jelas yang efektif dirasa dalam menangani masalah-masalah seperti ini, kita harus tahu betul masalahnya itu seperti apa, siapa saja yang terlibat, kemudian kita kumpulkan fakta-fakta yang sesuai dengan situasi tersebut, kita adakan pengujian apakah benar atau salah, sehingga kita dapat mengambil suatu kebijakan. Oke, Bu. Untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu? Tantangan yang kita hadapi dalam menyelesaikan masalah etika ini tentu saja jika ada kasus-kasus yang menyangkut dengan guru beserta peserta didik dengan orang tua yang kejadiannya mungkin seketika, itu merupakan contoh kasus yang punya tantangan bagi kita. Contohnya seperti umpamanya sewaktu kita mengadakan rapat di sekolah, anak di jam istirahat, anak-anak umpamanya ada yang mempunyai kasus di jalan, umpamanya seperti kecelakaan. Tentu saja itu akan membuyarkan acara diskusi, dan kita sebagai kepala sekolah harus mengambil keputusan yang menyangkut dengan keselamatan jiwa terlebih dahulu dengan menyampaikan secara bijak kepada teman-teman karena kasus kita yang ada yang lebih urgen. Oke, Bu. Yang berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Yang jelas dalam masalah seperti ini kita harus melihat situasi yang paling penting. Apakah itu situasinya mendesak atau tidak terlalu mendesak atau tidak mendesak sama sekali. Kalau dalam situasi mendesak, kita harus mengambil keputusan sedini mungkin agar tidak ada yang menjadi masalah lebih parah lagi. Kalau masalahnya situasinya masih bisa dipending, tentu kita akan menerapkan dulu, memikirkan, berkolaborasi dulu dengan teman-teman apa keputusan yang paling tepat untuk diambil.
Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas, untuk masalah ini tentu kita harus banyak berkolaborasi dengan teman-teman, karena kadang pemikiran yang kita anggap benar belum tentu benar kalau kita tidak berdiskusi dengan teman-teman. Karena kadang pemikiran teman-teman itu dapat menjadi inspirasi bagi kita sehingga keputusan yang akan kita ambil itu lebih baik lagi. Oke Bu, ini untuk pertanyaan terakhir Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat kita ambil dari dilema-dilema yang ada di satuan pendidikan, kita harus melihat bagaimana situasi dilema yang terjadi itu. Kalau dia sangat urgen, kita harus mengambil tindakan cepat sehingga tidak ada yang dirugikan. Kalau masih memerlukan ada waktu senggang, kita bisa mengambil prinsip-prinsip dulu sesuai dengan aturan langkah-langkah yang harus kita tetapkan, sehingga keputusan yang kita ambil itu benar-benar orisinal dan tidak ada yang merasa dirugikan akibat keputusan tersebut. Oke Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Pertanyaan mengenai kasus dilema etika di sekolah Bapak. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Baik, dalam dilema etika ataupun bujukan moral, kita membutuhkan pemikiran yang jernih dan bahkan terkadang harus melibatkan orang lain dalam identifikasi, dan keduanya sama-sama mengandung nilai kebijakan melalui kolaborasi ataupun musyawarah. Berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan, maka terlebih dahulu saya akan melakukan koordinasi atau musyawarah dengan pihak-pihak terkait, seperti guru, wakil kepala, bahkan orang tua wali murid. Dan saya meminta pendapat warga sekolah dan kira-kira mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu dengan melihat beberapa pertimbangan dengan rasa peduli dan tidak merugikan orang lain. Oke Pak. Berikutnya, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkahnya yaitu dengan mempertimbangkan tentang dampak negatif dan positif serta membuat kesimpulan dari masalah tersebut, dan harus berdasarkan pada aturan yang berlaku dengan mengutamakan kepentingan bersama. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang jelasnya mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang relevan, mencari solusi, dan mempertimbangkan kembali sebelum mengambil keputusan. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Yang pertama, rasa keadilan dan rasa kasihan atas perlakuan yang sama pada semua orang. Kemudian yang kedua, timbulnya perbedaan pendapat tentang sebuah keputusan. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Nah, apakah atau langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ada, tapi tergantung masalah atau situasinya. Secara aturan sudah ditentukan, namun ada pertimbangan dari sisi lain
dan perlu adanya pemikiran yang jernih serta argumentasi yang kuat. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudahkan atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yaitu pimpinan, kemudian dibantu oleh Dewan Guru, tim pengemban karakter dan wali murid, wakil kepala sekolah, dan para guru yang sudah mengalami dilema etika. Oke Pak, untuk pertanyaan yang terakhir ialah dari semua hal yang telah Bapak sampaikan atau pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang dapat dipetik salah satunya mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dari segala sisi, sehingga kita betul-betul merasa yakin dengan keputusan yang didapat, dan juga bisa menambah ilmu dan wawasan dalam pengambilan keputusan dan pertimbangan yang baik dan benar. Saya kira itu, Bu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Kembali.